Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Wani. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Upaya Pakistan dalam menghadapi peningkatan kapasitas militer India. Dimulai dari dominasi kekuatan India di kawasan dari segi kapasitas militer, di mana India sangat mendominasi di kawasan melalui kapasitas militernya. Hal ini dapat dilihat melalui data Stockholm International Peace Research Institute, di mana terdapat peningkatan kapasitas militer oleh India di tahun 2014 hingga 2019. Di mana anggaran militer India meningkat dari 50,9 miliar dolar hingga menjadi 76,2 miliar dolar di periode tahun 2014 hingga 2019. Hal ini meningkat sebanyak 49,7%. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh India berbanding terbalik dengan yang dimiliki oleh Pakistan, di mana Pakistan hanya bisa mencapai 11,8 miliar dolar saja. Dengan adanya peningkatan kapasitas militer yang sangat signifikan dan tindakan ofensif yang dilakukan India selama periode tersebut, Pakistan merasa terancam, di mana menurut Legend Nasir Kanjajua, peningkatan kapasitas militer dan pengakuisisian senjata oleh India itu merupakan hal yang dapat mengganggu upaya Pakistan dalam mewujudkan perdamaian di kawasan dan mengganggu kedaulatan Pakistan. Dengan ketidakmampuan Pakistan dalam menyaingi kapasitas militer India, Pakistan tetap merespon dengan upaya-upaya tertentu, di mana nantinya akan dibahas beberapa upaya Pakistan dalam menghadapi peningkatan kapasitas militer India. Selanjutnya yaitu untuk rumusan masalah, di mana dengan kapasitas militer yang dimiliki, Pakistan tidak bisa menyaingi India dari segi kapasitas militer konvensional, di mana menurut Pakistan hal ini dapat mengancam keamanan negaranya dan serta kawasan, sehingga pada penelitian ini nantinya akan membahas upaya apa saja yang dilakukan oleh Pakistan dalam menghadapi peningkatan kapasitas militer India. Selanjutnya untuk pertanyaan penelitian yaitu bagaimana upaya Pakistan dalam menghadapi peningkatan kapasitas militer India. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis upaya Pakistan dalam menghadapi peningkatan kapasitas militer India. Untuk manfaat penelitian yaitu secara akademis untuk menambah pengetahuan mengenai suatu negara dalam menghadapi peningkatan negara lawannya. Untuk studi pustaka yaitu peneliti menggunakan artikel jurnal Mustar Ahmad Mir, Peter Paret, Malik Kasim Mustafa, dan Sifah Jahangir. Selanjutnya untuk kerangka konseptual digunakan Balance of Trade dari Stephen M. Walsh, di mana berpendapat bahwa negara umumnya bertindak untuk menyeimbangkan ancaman terbesar bagi keamanan negara, dengan nantinya terbagi menjadi bandwagoning, balancing, backpacing, dan hedging. Selanjutnya untuk metodologi penelitian yaitu batasan penelitian tahun 2014, di mana diawali dari peningkatan yang signifikan tersebut hingga 2019, di mana terdapat peningkatan yang berhenti di tahun tersebut dikarenakan pada tahun 2020 hanya anggarannya saja yang meningkat. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data itu studi pustaka, jenis penelitian dan penelitian kualitatif, unit dan level analisis yaitu unit analisis Pakistan, unit eksplanasi peningkatan kapasitas militer India, dan tingkat analisis yaitu negara. Untuk teknik pengolahan data yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dan membangun alur yang ingin disampaikan, lalu menganalisis pendekatan yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya untuk sistematika penulisan yaitu yang pertama itu bab 1 pendahuluan, bab 2 sejarah konflik India-Pakistan, bab 3 peningkatan kapasitas militer India, bab 4 analisis upaya Pakistan dalam menghadapi peningkatan kapasitas militer India, lalu bab 5 adalah kesimpulan. Selanjutnya pada bab 2 itu mengenai sejarah konflik India dan Pakistan, di mana diawali dari kepemimpinan Inggris pada tahun 1858, di mana konflik yang sebenarnya terjadi pada tahun 1905 ketika pembagian Benggala oleh pemerintah Inggris melalui Raja Curzon, di mana pembagian ini menyebabkan perselisihan antara umat Hindu dan umat Muslim. Umat Muslim menginginkan kesatuan nasional, sedangkan umat Hindu menginginkan kesatuan nasional, sedangkan umat Muslim menginginkan perpisahan, di mana yang nantinya akan menjadi mayoritas di negara baru tersebut. Dengan adanya perselisihan ini muncullah organisasi politik Muslim pertama yaitu Mohammedan Provincial Union yang akhirnya berkembang menjadi Al India Muslim League pada tahun 1906 atau bisa disebut dengan Liga Muslim. Lalu dengan adanya Liga Muslim ini, pemerintah Inggris terus mendukung Liga Muslim ini untuk menginisiasi perpecahan antara kedua belah pihak, sehingga akhirnya Liga Muslim ini berupaya untuk tetap membentuk negara terpisah berdasarkan dengan teori dua bangsa sesuai dengan perkataan dari Sir Dr. Muhammad Iqbal, dan akhirnya tindakan ini terrealisasi melalui Undang-Undang Kemerdekaan India pada 4 Juli 1947 dan terbentuklah dua negara yang terpisah yaitu India dan Pakistan. Pada masa setelah kemerdekaan, tetap India dan Pakistan tetap terlibat dalam konflik, di mana terdapat 4 perang besar. Yang pertama itu tahun 1948, yang kedua tahun 1965, lalu pada tahun 1971, dan Perang Kargil tahun 1999. Dan tidak hanya berhenti di 4 perang besar itu saja,
perang terus berlanjut atau konflik sentimen antara kedua belah pihak terus berlanjut di tahun 2014 hingga 2019, di mana diawali dari serangan darat terhadap Uri, India, September 2016 oleh Jaish Muhammad, di mana India melayangkan tuduhan terhadap Pakistan dikarenakan menginisiasi serangan teroris tersebut. Lalu terjadi pelanggaran perjanjian oleh India pada tahun 2017 di sepanjang garis gencatan senjata, yang mana lebih dari 3.000 kasus. Lalu terdapat sengketa Kashmir yang dimediasi oleh Donald Trump, dan penghapusan artikel 370 oleh India pada Agustus 2019 yang menyulut sentimen Pakistan. Selanjutnya yaitu serangan India terhadap Jaish Muhammad, markas Jaish Muhammad pada tahun 2019, di mana berlokasi di wilayah Pakistan ya. Hal ini menyulut emosi dari Pakistan sehingga Pakistan melakukan serangan balasan di tahun yang sama. Lalu peluncuran Integrated Battle Group pada September 2019 di sepanjang garis LOC. Selanjutnya pada bab 3 yaitu peningkatan kapasitas militer India, di mana menurut Lowy Institute Asia Power Index, kapasitas militer suatu negara bisa dilihat dari anggaran militer yang dimiliki, personil militer yang dimiliki, lalu alutsista yang dimiliki. Berdasarkan hal ini, India mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2014 hingga 2019. Bisa dilihat dari data ini bahwasannya anggaran militer yang dimiliki oleh India pada tahun 2014 sebesar 50,9 miliar dolar, itu meningkat menjadi 76,2 miliar dolar pada tahun 2019. Pada tahun 2014 personil militer India sebanyak 2.749.800 unit meningkat menjadi 3.400 unit di tahun 2019. Lalu untuk alutsista yang dimiliki sebanyak 3.251 unit meningkat jadi 6.822 unit di tahun 2019. Hal ini berbanding terbalik dengan kemampuan yang dimiliki oleh kapasitas militer yang dimiliki oleh Pakistan, di mana pada tahun 2019 anggaran militer Pakistan hanya mencapai 18,4 miliar, personel militer sebanyak 935.800 unit, dan alutsista yang dimiliki darat sebanyak 2.509 unit, udara 257 unit, dan laut sebanyak 18 unit. Dengan ketimpangan kapasitas militer yang dimiliki serta ancaman yang dirasakan, Pakistan merasakan terancam dengan tindakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan dari pihak Pakistan terhadap peningkatan tersebut. Salah satunya yaitu dari Director General of Military Operation Pakistan, di mana menurutnya berdasarkan pada tahun 2017 yang mana terjadi pelanggaran oleh India di sektor Al-Mukham, di mana peningkatan kapasitas militer India dan tindakan ofensif membuat Pakistan merasa terancam. Lalu pada tahun 2019, Jenderal Sirkan Janjua sebagai penasihat keamanan nasional Pakistan juga mengatakan bahwasanya anggaran militer India yang besar dan pembelanjaan senjata oleh India mengancam Pakistan secara langsung dan upaya perdamaian di kawasan. Lalu Maleda Lodi sebagai Pakistan Permanent Representative juga mengatakan bahwasanya tren peningkatan kapasitas militer India ini sangat mengganggu dan berkontribusi dalam insekuritas dan kecemasan di berbagai wilayah. Ditambah dengan pengembangan IBG di sepanjang kawasan membuat kemampuan India di sepanjang kawasan meningkat dan sangat menekan Pakistan di sepanjang kawasan dalam segi kapasitas militer. Pada bab selanjutnya itu pada bab 4 yaitu membahas analisis upaya Pakistan dalam menghadapi peningkatan kapasitas militer India, di mana Pakistan merespon ke peningkatan kapasitas militer India ini sebagai sebuah ancaman. Yang pertama yaitu external balancing, di mana Pakistan membangun hubungan formal dengan Tiongkok melalui CPEC. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwasannya external balancing merupakan upaya untuk mengurangi ancaman dari peningkatan kapasitas peningkatan kemampuan lawan dengan membangun hubungan formal dengan negara lainnya. Salah satu upaya Pakistan yaitu membangun hubungan formal dengan Tiongkok melalui CPEC. Hal ini bisa disebut sebagai external balancing berdasarkan dari definisi konsep sebelumnya. Hal ini juga bisa menekan India kembali dan juga mengganggu kestabilan status quo India di wilayah. Selanjutnya itu upaya Pakistan dalam membangun aliansi militer dengan Tiongkok, di mana hal ini juga dilihat sebagai upaya Pakistan dalam membangun hubungan formal. Lalu untuk yang ketiga itu kerjasama 3 arah antara Tiongkok, Pakistan, dan Afghanistan, di mana dengan adanya ancaman yang dirasakan oleh Pakistan membangun hubungan formal dengan Tiongkok dan Afghanistan dengan harapan bisa membantu untuk menekan ancaman yang dirasakan. Selanjutnya untuk internal balancing, di mana Pakistan juga melakukan upaya internal balancing, yaitu yang pertama pengembangan nuklir dengan bantuan Tiongkok, di mana walaupun Pakistan tidak
bisa menyaingi kemampuan militer konvensional India, Pakistan tetap memilih berfokus untuk kemampuan nuklir, namun dengan bantuan Tiongkok, di mana internal balancing sesuai dengan pengertian sebelumnya bahwasanya internal balancing merupakan respon dari sebuah negara terhadap ancaman yang dirasakan, lalu negara tersebut melakukan penguatan di bidang internal. Upaya dari Pakistan yaitu untuk mengembangkan nuklir dibantu oleh Tiongkok dan juga meningkatkan persenjataan melalui bantuan Tiongkok, sehingga Pakistan dapat menekan ancaman yang dirasakan melalui internal balancing ini. Selanjutnya itu soft balancing, di mana yang pertama soft balancing dilakukan oleh Pakistan, di mana soft balancing ini merupakan upaya Pakistan sesuai dengan penjelasan bab sebelumnya, karena soft balancing terjadi ketika negara tersebut membentuk persekutuan dengan negara-negara regional ataupun ekstra regional untuk menghadapi hegemon melalui bentuk-bentuk yang halus seperti hubungan budaya, nilai-nilai umum, kesamaan agama, dan sebagainya. Di mana hubungan dengan Pakistan dengan negara-negara OIC ini didasari dengan kesamaan agama, di mana Pakistan pada dasarnya merupakan negara Republik Islam yang berisikan mayoritas Islam. Dengan adanya kesamaan latar belakang agama, Pakistan bisa mendapatkan dukungan dari negara-negara OIC, di mana beberapa upaya yang dilakukan oleh Pakistan yaitu ketika pertemuan antara penasihat Perdana Menteri Pakistan Sarfraz Aziz dengan Sekjen OIC dengan pokok bahasan dukungan OIC terhadap sengketa Kashmir, di mana Pakistan berharap dukungan dari OIC, dukungan penuh terhadap permasalahan Kashmir dan dapat menekan ancaman yang dirasakan oleh Pakistan tersebut. Selanjutnya untuk yang kedua itu Pakistan membawa isu Kashmir dalam Islamic Summit Conference OIC, di mana dalam pertemuan ini memiliki hasil permasalahan IOJK atau Indian Occupied Jammu and Kashmir, termasuk dalam 13 dari tujuan organisasi tersebut, di mana tujuan tersebut terbagi dalam 5 area prioritas, salah satunya termasuk dalam area prioritas tingkat 1. Sehingga bisa dibilang hal ini memiliki upaya Pakistan dalam menekan ancaman juga menemui titik terang. Yang ketiga yaitu pada tahun 2019 Islamabad mendesak OIC untuk mengadakan pembahasan mengenai situasi terkini di Kashmir, di mana Pakistan terus berupaya untuk menggalang dukungan untuk menekan ancaman yang dirasakan terhadap India. Dan yang terakhir membahas kasus HAM di Kashmir dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia. Tidak hanya di dalam forum internasional, dalam hubungan antar negara pun Pakistan berupaya melakukan upaya soft balancing, di mana dalam pertemuan dengan salah satu negara anggota OIC di Malaysia, Pakistan tetap berupaya untuk melakukan soft balancing. Selanjutnya itu bab 5 itu penutup. Untuk kesimpulan, di mana berdasarkan dari peningkatan kapasitas militer yang dilakukan oleh India serta tindakan ofensif, Pakistan terus berupaya untuk melakukan respon terhadap ancaman yang dirasakan, walaupun Pakistan tidak bisa menyaingi India dari segi kapasitas militer konvensional. Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwasannya Pakistan melakukan 3 upaya, yaitu internal balancing, external balancing, dan soft balancing. Di antara ketiga upaya tersebut, Pakistan lebih condong terhadap soft balancing, di mana terdapat lebih banyak upaya yang dilakukan soft balancing oleh Pakistan dibandingkan balancing lainnya. Sehingga hal ini dapat dilihat Pakistan lebih condong kepada upaya soft balancing. Baiklah, sekian penelitian saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.